نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Kita lanjutkan ngaji Aqidatul Awam. Sebelumnya kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita dan juga penulis kitab Aqidatul Awam. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in ahli baiti. Jami'a ikhwani Nabi wal mursalin alaihi wassalatu wa syuhada'i salihin wa malaikatul muqarrabin. Khususnya ila Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Mali al-Malaki wa ila Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malaki al-Malaki wa ilaihi ya Ustaz Muhammad Ihya Ulumuddin. Allahumma fa'na bi'ulmi fid dharain wa afad alaina min asrarihim wa ulumihim fid dharain. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu dan wafatnya beliau. Kemarin membahas nasabnya, sekarang tempat lahir dan tempat wafat. Qala an-nadhim rahimahullah, penulis kitab mengatakan mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu, lahirnya Nabi, tempat lahirnya Nabi, bi Makkatal Aminah, ya itu di Mekkah Al-Aminah yang aman. Wafatuhu, dan wafatnya beliau bi Thaibatal Madinah, di Thaibah. Thaibah itu satu sebutan untuk kota Madinah. Al-Madinah yaitu kota Madinah. Penjelasannya, hulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilahirkan bi Makkatal Aminah, di kota Mekah yang aman. Wa kana dzalika, dan adalah hari lahir beliau itu sabihata yaumil itsnain, adalah pagi hari Senin, di Senin sebelum subuh, menjelang subuh dikit, itu lahirnya Nabi, waktu lahirnya Nabi. Tsaniya asyara Rabi'il Awal, ada 12, tanggal 12 Rabi'ul Awal. Al-Muwafiq 20 April, yang bertepatan dengan 20 April sanata 571, tahun 571 Masehi. Kalau hijriah kan belum, karena patokan hijriah mulai dari hijrahnya Nabi, ini lahirnya Nabi. Nah, ini Masehi 571. Jadi 20 April 571 itu tanggal lahirnya Nabi kalau dihitung dengan Masehi. Wa huwa, dan hari lahir itu yuwafiqu, bertepatan amal fil, dengan tahun gajah. Ya, maksudnya al-amul ladzi hawala fihi, yaitu tahun yang di situ hawala fihi Abrahatul Ashram, yang di situ Abrahah al-Ashram. Ashram itu artinya sumbing, Raja Abrahah sumbing. Kemudian dia berusaha ghazwa Makkah, untuk memerangi Makkah, kota Makkah, wa hadmal Ka'bati, dan menghancurkan Ka'bah. Di antara riwayatnya itu Abraha itu punya bangunan gereja, dan itu dibuat besar, dan dia kepingin seluruh umat itu berkiblat ke gerejanya itu. Maksudnya semua menggunakan gereja, dia bangun besar di daerah Yaman. Kemudian selepas itu dia dengar bahwa ada Ka'bah, yang mana jadi ibadah haji itu sebelum Nabi sudah ada, sebelum Nabi diutus itu sudah ada. Tetapi maksudnya setelah Nabi diutus itu kefarduan haji dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan haji, Nabi sebelum ada perintah haji sudah haji bolak-balik. Sudah haji bolak-balik. Tetapi kemudian ditertibkan lagi, dinyatakan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian
dinyatakan bahwa haji menjadi salah satu kefarduan, menjadi salah satu rukun Islam bagi umat Islam. Tapi sebelumnya orang-orang itu ya mereka sudah biasa karena itu kiblatnya seluruh para nabi. Sebagian riwayat mengatakan seluruh nabi itu mesti pernah tawaf di Ka'bah. Mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, semuanya pernah tawaf. Sebagian mengatakan sebagian nabi, sebagian para nabi para rasul. Maka itu Abraham mendengar kabar itu bahwa ada satu bangunan yaitu Ka'bah yang masih menandingi bangunan dia, masih menandingi gereja yang dia buat. Maka dia berusaha untuk menghancurkan itu Ka'bah itu. Dia pikir dengan dihancurkannya Ka'bah maka orang bisa berkiblat atau bisa tertarik dengan bangunan yang dia bangun. Faradahullahu, maka Allah menolaknya, Allah menggagalkan Abrahah itu andzalika dari penyerangan itu bil ayatil bahira dengan tanda kebesaran Allah yang sangat nyata, yang sangat terang. Waqad dzakara Allah telah menceritakan hadhil haditsata, cerita Abrahah ini fi suratil fil, pada surah Al-Fil, pada surah gajah. Jadi waktu itu bawa gajah. Kemudian ketika sampai di sana, ketika sampai di Mekah, itu kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Maka semua orang sudah begitu tahu ada pasukan gajah besar, manusia cuma kecil, tidak sampai sekakinya gajah. Kemudian mereka sudah pada kabur. Ya, karena menjajah, maka semua apa-apa harta diambil. Maka si Abdul Muttalib itu menghalangi Abrahah itu. Terus dia katakan, "Coba kembalikan kambing kambing saya yang kamu ambil." Loh, kamu kok mentingkan kambing? Ini kan Ka'bah, ini kan tempat keramat kalian. Kok kalian malah, kamu sebagai pimpinannya malah mentingin kambing. Nah, maka Abdul Muttalib bilang, itu Ka'bah itu sudah ada yang punya, maksudnya sudah ada yang menguasai, yaitu Allah. Nah, kambing itu kambing saya, makanya saya tanggung jawab dengan kambing itu. Kalau saya menghadang kalian tidak mampu melawan gajah gimana? Maka itu urusan Ka'bah itu bukan urusan saya, sudah Allah yang menjaga. Saya mau kembalikan, mau cari kambing saya mana? Ketawa. Ya Abrahah ketawa. Sesuatu yang dikeramatkan oleh orang-orang Islam waktu itu malah ditinggal begitu saja. Ternyata benar, begitu mau dihancurkan, langsung turunlah atau datang burung-burung ababil itu membawa batu-batu dari bara, batu yang panas membara, dan dijatuhkan ke seluruh pasukan itu sehingga mereka mati dalam kondisi bolong-bolong badannya dan juga gajah-gajahnya mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah yang bisa disaksikan oleh seluruh dunia, kebenaran yang di dalam surah Al-Fil. Wa tufiya, pada tahun itulah Nabi lahir. Tahun itu, selepas kejadian besar itu, kemudian Nabi lahir 20 April 571 Masehi. Wa tufiya, Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam fi Thaibah, di kota Thaibah. Thaibah itu artinya bagus, baik. Nah, itu salah satu julukan Al-Madinah Al-Munawwarah adalah untuk kota Madinah Munawwarah. Madinah, kota Al-Munawwarah yang terang, yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika, dan adalah wafatnya beliau itu fi yaumil itsnain, hari Senin juga, tsaniya asyara Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal juga. Nabi lahirnya Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya juga Senin 12 Rabiul Awal. Minal amil hadi asyara lil hijrah, dari tahun ke-11 Hijriah. Di tahun ke-11 masuk tahun ke-11, genap 10 tahun di Madinah. Kemudian tahun ke-11 Nabi wafat. Al-Muwafiq, yang bertepatan 8 Juni
tahun 633 Masehi. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dikuburkan yaumal arbi'a pada hari Rabu fi hujrati Aisyah, di kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi itu wafat hari Senin 12 Rabiul Awal juga tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah. Jadi Nabi setelah Nabi diutus jadi Nabi, setelah ada SK kenabian dari Allah SWT, dapat wahyu itu umur berapa? 40 tahun. Umur 40 tahun. Nah, kemudian beliau dari 40 itu selama 13 tahun di Mekah. 13 tahun dulu di Mekah. Nah, kemudian selepas 13 tahun ada perintah hijrah ke Madinah. Nah, kemudian beliau menetap di Madinah berapa? 10 tahun. Jadi masa dakwah beliau kurang lebih 13 tahun. 13 tahun, 23 tahun. 13 tahun di Mekah tambah 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Ya, umurnya kurang lebih 63. 40-nya kan masa sebelum kenabian. Kemudian tambah 23 tahun masa-masa kenabian itu. Nah, kemudian beliau wafatnya hari Senin, tapi dikuburnya hari Rabu. Wafatnya hari Senin, tapi dikuburnya hari Rabu. Ya karena tadi itu maksudnya orang-orang banyak khilaf waktu itu ketika Nabi wafat, semua orang pada bingung. Semua pada bingung. Ini gimana nih? Nabi wafat seperti anak kehilangan induk. Anak kehilangan induk. Semua pada bingung. Sebagian banyak yang tidak percaya, Nabi wafat gimana? Sayyidina Umar begitu juga, sangat sedih. Sayyidina Umar mengatakan kalau ada yang bilang Nabi wafat, saya penggal kepalanya. Nabi itu cuma sebentar aja, dia pergi sebentar seperti Nabi Musa. Pergi ke Bukit Tursina, nanti pulang lagi. Tapi sahabat yang termulia, yang paling faham terhadap Al-Quran, paling faham terhadap sabda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyadarkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dibacakan ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad itu hanyalah rasul. Nabi Muhammad ya nabi, hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Dia tetap wafat juga. Namanya cuma utusan, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada rasul-rasul, ratusan, bahkan ribuan. Rasul-rasul, nabi-nabi juga sudah ada. Atau sekarang mana mereka? Ya kan mereka juga sudah berangkat juga, mereka sudah wafat juga. Maka dinyatakan afa immata, apakah kalau Nabi wafat, au qutila, atau terbunuh di peperangan, in qalabtum ala aqabikum, kemudian kalian balik kepada kekafiran, balik ke belakang. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang balik kepada kekufuran sedikit pun tidak membahayakan Allah. Allah nggak rugi sama sekali. Seandainya orang meninggalkan agama Islam seluruhnya, ya Allah tetap Tuhan saja. Tidak ada kerugian bagi Allah sama sekali. Nyatakan Allah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini ayat ini sudah seakan-akan saya baru tahu ini ayat ini termasuk dalam Al-Quran. Saking sedihnya orang itu sampai begitu. Padahal ayat itu sudah turun sudah agak lama. Tapi begitu mendapatkan musibah besar, Sayyidina Umar seperti nggak sadar. Saya mengatakan, seakan-akan saya baru tahu ayat ini. Baru tahu ayat ini, disadarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka waktu itu orang-orang para sahabat pada bingung untuk menentukan siapa pimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka musyawarah, siapa yang jadi pimpinan. Akhirnya ke pengebumian Rasulullah SAW itu agak akhir, sampai hari Rabu beliau dikuburkan. Kemudian beliau dikubur itu di kamarnya Sayyidah Aisyah, karena beliau wafatnya di situ. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Nabi SAW sabdakan kurang lebihnya setiap Nabi itu dikubur di tempat wafatnya. Di mana Nabi wafat, di situ langsung dikubur. Maka Nabi wafat waktu itu di
pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, pangkuan istri tercinta. Maka ya di kamar itulah langsung dikubur. Yaitu di samping mihrab. Kalau di apa namanya? Di Madinah tuh, di Masjid Nabawi, itu di situ di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian satu lagi nubuwwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa amruhu. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umur beliau. Qala an-Nadhim rahimahullah, atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma, beliau menyempurnakan qabla al-wahyi, sebelum wahyu, arba'ina 40 tahun. Wa umruhu, sedangkan umur beliau qad jawaza sittina, sungguh telah melewati 60 tahun. Umur beliau sebelum wahyu 40 tahun, gitu. Kemudian umur beliau secara keseluruhan adalah jawaza sittina, lebih 60 tahun. Maka ini menjadi khilafiyah perdebatan para ulama ahli sejarah. Tidak pasti Nabi itu umurnya 63, ada yang mengatakan 62, 61, pokoknya 60 lebih gitu. Syarah keterangannya, lamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan, ketika sudah sempurna umurnya Nabi 40 tahun, ja'ahu Jibril alaihi salam, telah datang kepada Nabi Jibril alaihi salam bin nubuwati, dengan membawa kenabian, SK kenabian. Wa dzalika, dan kejadian itu, kejadian datangnya malaikat Jibril, yaumul itsnaini, hari Senin juga, sabi'a asyara Ramadan, 17 Ramadan, lisanatil hadiyata wal arba'in, lisanatil hadiyati wal arba'ina min miladihi, pada tahun ke-41 kelahiran beliau. Jadi beliau genap 40 tahun, nah, tahun ke-41 17 Ramadannya itu dapat SK kenabian. Fayakunu umruhu idzaka, maka adalah umur beliau waktu itu arba'ina sanatan qamariyatan, 40 tahun qamariyah. Wa sittatu asyhurin, dan 6 bulan, wa thamaniyatu ayyam, dan 8 hari. 6 bulan 8 hari. Wa dzalika yuwafiqu 6 Agustus, dan bertepatan dengan 6 Agustus sanata 610, tahun 610 Masehi atau Miladiyah. Wa huwa bi Ghari Hira, dan kejadian itu di Gua Hira. Jadi Nabi, hari Senin bagi Nabi itu hari yang spesial. Hari lahirnya Nabi, hari hijrahnya Nabi, dan hari beliau dapat wahyu SK kenabian itu. An Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah su'ila an yaumil itsnain, beliau ditanya tentang hari Senin, ada apa dengan hari Senin? Atau ditanya kenapa beliau puasa hari Senin? Maka faqala, beliau bersabda, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithtu, dan hari aku diberi kenabian. Atau unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu ke atasku pada hari itu. Jadi hari kelahiran, hari dapat wahyu, dan hari hijrah. Maka hari Senin mulai sesuatu hari yang luar biasa, atau hari yang spesial bagi Nabi. Maka beliau tanda syukurnya itu dengan puasa. Nah, kemudian beliau dapat wahyu itu tanggal 17 Ramadan. Maka kita biasanya tanggal 17 Ramadan hari nuzulul Quran. Nuzulul Quran maksudnya turunnya pertama kali wahyu. Turun wahyu pertama kali ke dunia. Bukan berarti, bagaimana dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti 17 Ramadan adalah Lailatul Qadar, begitu? Tidak. Jadi tahapan-tahapan turun Al-Quran itu ada 2. Yang pertama, tahapan pertama adalah itu tulisan Al-Quran, itu lafaz-lafaz Al-Quran itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, di papan yang Allah ciptakan, Lauhul Mahfuz itu. Semua takdir-takdir manusia tertulis lengkap di situ. Si fulan umurnya berapa, dia matinya gimana, di mana, makannya apa saja, semua sudah lengkap tertulis. Termasuk lafaz Al-Quran itu yang diturunkan itu. Nah, kemudian dari Lauhul Mahfuz
itu diturunkan ke as-sama ad-dunya, ke langit yang paling bawah, paling rendah. Langit yang pertama paling bawah. Sekaligus 30 juz sekaligus turun. Nah, itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Dan itu nggak ada yang tahu Lailatul Qadar kapan. Maka itu yang dirahasiakan itu waktu turunnya Al-Qur'an secara sekaligus 30 juz. Adapun turun ke dunia, nah itu berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, Oh, di sini waktu itu sahabat tanya tentang haid, sahabat tanya tentang waris, sahabat tanya tentang perang dan lain sebagainya. Nah, maka turun ayat begini, turun ayat begitu terus segala macam. Dan pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu tanggal 17 Ramadan. Yang tadi diceritakan. Nabi ketika tahun ke-11 ke-41 dari kelahiran beliau, nah, 17 Ramadan, hari Senin pula, nah, itu datanglah malaikat Jibril membacakan ayat pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu 17 Ramadan kita peringati dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok insyaallah. Semoga Allah berikan kefahaman dan semoga menambah kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan syafaat beliau. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.